Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah sekalian yang semoga Allah selalu merahmati kepada kita semua, memberikan kita bimbingan, petunjuk, taufik, hidayah, agar kita menjadi hamba yang istiqomah, berada di atas jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim, yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan mendung ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat dan dalam rangka menghadiri salah satu taman-taman surga Allah. Semoga langkah kaki kita, waktu kita tercatat sebagai pemberat amal kita kelak di akhirat. Sesuai dengan tema kita, yakni kita insya Allah akan membahas tentang alam jin, dunia gaib, dan ruqyah syariah. Jadi ini 3 in 1 ya? 3 jadi 1. Bahas jin, alam gaib, dan ruqyah. Satu tema saja, misalkan kita bahas dunia jin, ini panjang. Kita punya kitab namanya Wiqayatul Insan, ini khusus untuk membahas jin, bukan ruqyah, bukan. Ini bahas dunia jin, namanya Wiqayatul Insan minal jinni wasyaiton. Nah, lalu membahas dunia gaib, itu juga panjang. Lebih-lebih lagi ruqyah, karena ruqyah nanti cakupannya luas. Ada ruqyah karena kesurupan, ruqyah karena gangguan jin, ruqyah karena gangguan sihir, ruqyah karena kena al-ain, ruqyah karena jaran goyang, ruqyah kena semar mesem. Loh, banyak ini kalau bahas ruqyah ya. Ruqyah tempat usaha, ruqyah orang untuk insomnia, ruqyah lebih panjang lagi. Itu kalau bahas ruqyah. Lah, sedangkan kita 3 in 1, kita harus bisa benar-benar meminimalisir biar padat dan bisa dipahami insya Allah.
Ya kita mungkin dari awal tentang pengenalan alam jin terlebih dahulu dan dunia gaib, baru nanti ke ruqyah, sedikit-sedikit lah tahap pengenalan dunia jin. Karena tak kenal itu maka tak sayang. Loh, purun sayang sama jin. Loh, tak kenal kamu tak sayang. Bisa jadi kita tuh benci sama jin gara-gara nggak kenal. Jinnya loh banyak yang suka sama manusia tuh banyak. Makanya nanti ada salah satu sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia itu karena jatuh cinta. Jin jatuh cinta kepada manusia karena mereka kenal manusia. Kita belum kenal, sehingga kata orang Jawa amit-amit kalau dicintai sama orang atau sama bangsa jin. Nanti kalau kita bahas alam jin, ya ini alam gaib antara kita, alam manusia, alam jin sama alam malaikat itu beda. Yang paling tidak mengerti dan tidak mengetahui apa-apa itu adalah alam manusia. Ya. Jin mampu melihat alam manusia, tetapi jin tidak mampu melihat alam malaikat. Kan gitu toh. Tapi kalau malaikat bisa dua-duanya, bisa melihat alam jin dan bisa melihat alam manusia. Kalau manusia nggak bisa melihat alam jin dan nggak bisa melihat alam malaikat. Ini kaidah, hukum asal sudah. Jadi perumusan. Pokoknya manusia nggak bisa mengetahui seluk-beluk alam jin, alam gaib, alam malaikat, kecuali yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baru bagaimana kehidupan mereka, apakah mereka nikah, apakah mereka kawin, berapa jumlah anak mereka, makanannya apa, semua itu ada tertera di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna jin ini dari bahasa Arab ya, dari dua huruf hijaiyah, jim dan nun. Secara harfiahnya jim dan nun itu maknanya adalah tersembunyi. Intinya kalau ada huruf harfiahnya yang terdiri dari jim dan nun, makna dasarnya adalah tersembunyi atau tidak terlihat atau tertutupi. Tersembunyi, tidak terlihat ataupun tertutupi. Pelan-pelan mawon nggih, napa kurang banter. Nek kurang cepet kula cepetaken nggih. Nggih. Segala sesuatu yang jika ada kata dalam bahasa Arab, kata dasarnya jim dan nun, maka maknanya adalah tersembunyi atau tidak terlihat atau tertutupi. Sekarang contoh orang gila. Itu dikatakan junun, jim dan nun. Kenapa dikatakan junun? Sebab akalnya tertutupi akalnya. Demikian pula kata lain dari huruf yang dasarnya adalah jim dan nun adalah janin. Janin juga sama, tidak terlihat padahal ada, tapi tidak terlihat karena terlindungi dari perut rahim sang ibu. Janin. Ada jannah, surga, enggak terlihat. Ada junnah, tempat berlindung, juga enggak terlihat. Junnah itu namanya benteng. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng, perisai, tempat berlindung, ya, supaya tidak terlihat dari musuh. Makanya masuk ke dalam benteng.
Ini makna dasar dari jin. Ya, ini sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat, yang tertutupi. Sehingga kata dasar yang terdiri dari jim dan nun maknanya adalah enggak terlihat. Demikian juga alam jin. Alam jin itu enggak terlihat. Kita enggak bisa menyamaratakan bahwasanya kita bisa melihat mereka. Meskipun di dalam dunia jin juga ada rumah, ada pasar, ada tempat-tempat nongkrong mereka, tapi kita nggak bisa melihat. Cuma kita sekedar percaya dari pengabaran yang ada. Tuh pembahasan pertama kita tentang dunia jin. Jadi harus tahu dulu asal muasalnya. Dan jin tidak terlihat, sedangkan mereka bisa melihat kita. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27 yang menegaskan bahwa kita nggak mampu melihat alam jin, tapi mereka sangat jelas bisa melihat alam manusia, melihat kita. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu sesungguhnya bangsa jin, setan, yarakum bisa melihat kalian. Huwa dia, wa qabiluhu dan para pengikut-pengikutnya. Tadi belajar terjemahan perkata kan ya. Nah, kita langsung praktekkan ini. Innahu, inna sesungguhnya, hu kembali kepada jin, nya itu kepada jin atau setan, yarokum bisa melihat kalian, huwa dia, wa qabiluhu dan bala tentaranya, kabilah-kabilahnya bisa melihat, min haitsu dari arah la tarawnahum yang kalian tidak bisa melihat mereka. Masya Allah, mantap terjemahan. Jelas ya, gamblang bahwasanya jin itu bisa melihat kita dan kita nggak bisa melihat mereka. Ini nas dari Al-Quran. Maka dari sini jin itu tertutupi, nggak bisa terlihat. Kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat alam jin, tahu pasarnya, tahu komunitasnya, tahu tempat-tempatnya, maka ini perlu dipertanyakan. Kadang juga ada yang bisa merasakan. Kalau merasakan ini 50-50, ya, setengah-setengah. Bisa merasakan misalnya di masjid ini kayaknya banyak jin, misalkan gitu ya. Di bawah pohon mangga itu kan banyak mangga. Di bawah pohon kelapa. Kalau udah merasakan ser-ser gitu ya, ini 50-50. Setengah ada, setengah tidak. Tapi kalau orang sudah mengaku bisa mengetahui alam jin secara kasat mata, berarti kata Imam Syafi'i perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau kita sekedar bisa melihat jin, mungkin mereka pas lagi merubah wujud atau lagi ngeprank sama kita bisa lihat. Ya. Sebenarnya sebelum kita ada istilah ngeprank, jin itu sudah ngeprank duluan sama kita dari zaman dulu. Ya. Menampakkan wajah dulu dengan wajah yang menakutkan. Ditiru sekarang, dibikin konten sama di TikTok, di YouTube, di Facebook gitu kan. Ngepranknya apa? Ya Mbak Kunti lah, kemudian pocong lah, temennya diikat, kemudian langsung Mbak Kuntinya muncul. Wah, itu saweneng pol yang ngeprank. Sebenarnya sama, jinnya ketika mau menampakkan wajah kepada kita, kalau kita lari, wah, ya seneng mereka. Iya, saweneng, kita berhasil bro, kita bisa ngeprank manusia. Terus seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada, tapi bukan karena kita yang minta, mereka yang memang menampakkan wajah dulu, kita bisa melihat. Entah sesosok bayangan hitam, sesosok bayangan putih, atau seperti sundel bolong, atau kuntilanak, atau genderuwo, itu bisa sekali waktu. Sifatnya temporer. Ya. Tapi kalau kita sewaktu-waktu bisa pengen melihat alam jin, langsung usap mata, buka mata batin,
ini pasti ada ritual. Dan ritual-ritualnya nanti berkaitan dengan bangsa mereka, dengan alam jin. Ilmu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah. Kalau kita sudah seperti ini, nggak bisa melihat alam gaib, jangan minta untuk dibuka mata batin. Nanti tambah ribet. Soalnya apa? Di bawah jembatan, ada penghuninya banyak. Nanti di rumah kosong, wah banyak hantunya, ada yang nonik-nonik lah, ada dari Belanda lah gitu ya, ada zombie lah, macam-macam nanti. Kita bisa melihat macam-macam, nanti malah nggak bisa tidur. Makanya kalau kita sudah seperti ini sudah normal memang, sudah kodratnya, tabiatnya nggak bisa melihat jin. Jangan minta sesuatu yang bisa untuk melihat jin. Sudah tenang, sekarang cukup sudah, nggak usah bisa melihat alam jin. Apalagi punya remote AC nyala langit. Tahu remote AC langit, Bu? Bisa kapan setel hujan, kapan dingin, kapan berawan, kapan mendung, gitu loh, Bu. Wah, aku tambah ngetuwabrus iku, Bu. Iya. Wis ono-ono ae. Mosok ono langit ono remote. Akhirnya gawe bawang abang, bawang putih, lombok disunduki ngono lho. Iya. Wis kudu paham itu. Itu nggak usah dipercaya. Jadi orang itu nggak bisa. Kalaupun bisa, mereka harus kerjasama dengan bangsa jin, melakukan ritual kerjasama dengan mereka. Dan kerjasama dengan bangsa jin tentu hukumnya nggak boleh. Kita meminta perlindungan kepada bangsa jin itu dilarang, karena mereka pasti akan menyesatkan kita. Gak boleh. Dalilnya mana? Nah, di surat jin, khusus bahas jin, ayat yang ke-6. Surat jin ayat yang ke-6. Jadi kalau kita ingin tahu dunia jin, ada satu surat yang membahas full penuh dengan dunia jin, yaitu surat jin. Itu full. Bahkan nanti juga akan diperkuat dengan ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fasaduhum rohaqo." Wa annahu, dan sesungguhnya, kana, ada, rijalun, beberapa laki-laki, minal insi, dari golongan manusia, ya'udzuuna, meminta perlindungan, meminta pertolongan, birijalin, kepada beberapa laki-laki, minal jinni, dari bangsa jin, fazaduhum, maka hal itu akan menambah kepada mereka rohaqo, kesesatan. Disinggung di dalam Al-Quran, ada beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada bangsa jin. Justru hal itu akan menjadikan manusia semakin jauh, semakin salah, semakin banyak berbuat dosa dan maksiat, dan semakin durhaka. Karena di dalam dunia jin gak ada sistem gratis. Kalau jin sudah memberikan fasilitas, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dia minta timbal balik. Nah, ini manusia minta pertolongan, dukun. Salah satunya kan ayat ini menyinggung kepada para dukun, ahli nujum, tukang ramal. Karena mereka selalu identiknya bekerja sama dengan bangsa jin. Ingat, ketika kerjasama, ada yang gratis? Enggak. Dukun itu entah nanti istrinya, entah dari keturunannya, entah dari anaknya, ada yang bermasalah. Karena sudah ada akad perjanjian. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi dengan syarat. Nah, selalu seperti itu. Syaratnya biasa nyeleneh, aneh. Jadi dukun itu berat, syaratnya aneh. Kamu harus
memberikan sesembahan ayam cemani hitam mulus atau ayam putih mulus, ayam merah mulus, ada tak? Nggak ada tak? Pokoknya ada yang landak disembelih, darahnya nanti tuangkan di tempat ini dan tempat itu, persyaratannya. Bahkan ada yang mereka itu harus berada di kuburan, langsung talaki ngambil ilmu di jin di kuburan. Talaki belajar wis langsung, bukan sistem kata per kata, langsung dia, bukan kata per kata. Habis. Oh kalau nggak mungkin dekat sini mungkin loh yang mungkin, coba didengarkan lagi ya. Ketika jin memberikan persyaratan kepada manusia, jadi semakin mereka berbuat maksiat, semakin melanggar aturan Islam, aturan syariat, maka jin akan menuruti kemauan dari orang tersebut, dari dukun. Syaratnya harus semakin mungkar, semakin ingkar, semakin melanggar aturan syariat. Ini perjanjiannya, entah nanti harus menginjak Al-Quran, harus meninggalkan sholat, harus tidak menyetubuhi istrinya, harus ini, harus itu. Pokoknya persyaratannya selalu melanggar syariat. Ini memang diinginkan oleh setan, oleh jin. Makanya kalau orang bekerja sama dengan bangsa jin atau dengan setan, pasti kehidupan agamanya semakin jauh. Jadi kalau yang asli dukun loh, asli, yang nggak abal-abal loh ya, iku jarang adus. Ambune ya lebus, rambutnya dawa brekile ngono ya. Pakaian hitam-hitam lho, iku biasa sing dukun asli. Nek dukun wis macak, wis iso gawe jubah barang iku lho wis ya. Iso gelange gelang tasbih, dudu arloji gelang tasbih. Wah, iku baru iso nyurung-nyurung ngene iki wis. Iku abal-abal iku wis. Dukun itu aslinya gak mau viral, dia itu bersembunyi ya, menyembunyikan identitas biar tidak dikatakan dukun. Tapi di sini wah harus viral dukun itu, gak bisa. Jadi dukun persyaratannya kalau dia semakin melanggar syariat, maka dia akan menuruti orang yang meminta pertolongan kepadanya. Tapi pasti selalu semakin jauh, semakin tersesat. Nggak akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berat sekali. Maka di sini tadi dijelaskan ada memang beberapa orang yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, tapi hal itu justru menjadikan semakin jauh dari ketaatan, jauh dari syariat. Memang ini berbanding lurus. Semakin kamu berani melanggar syariat, kamu semakin sakti. Kamu gak pernah sholat, semakin sakti. Kamu memberikan aku kemenyan, semakin sakti. Terus begitu seterusnya. Mana dukun kalau sudah semakin gak karu-karuan, gak keramut, biasanya semakin mandi. Nek kate sik necis, sik kelemis, kurang penjiwaannya jadi dukun. Gak masuk itu. Itu salah satunya ya. Nah, demikian pula alam gaib. Alam gaib. Kita selaku orang mukmin harus yakin dengan yang namanya alam gaib, sebagaimana rukun iman. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya, ya, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada takdir. Dan termasuk beriman kepada hari akhir itu adalah perkara yang gaib. Bagiannya beriman adanya alam barzah, alam kubur, ya, adanya sirotol mustaqim atau sirotol yang ditempuh, adanya timbangan, adanya neraka, surga, semua harus kita imani, harus kita yakini. Maka inilah ciri
paling pertama dan paling utama untuk orang bertakwa adalah beriman kepada perkara yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Kedua, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa iku apa rupane? Alladzina utawi sapa wong akeh yu'minuna kang iman sapa wong akeh bil ghaibi kelawan barang kang gaib. Ini kalau dulu kita belajar terjemahan Jawa, kata per kata juga sama. Nah, sekarang kata per katanya bahasa Indonesia. Dulu kita belajar di Pak Kiai gitu ya, kata per kata pakai bahasa Jawa. Kita harus wajib untuk mengimani adanya perkara gaib dan jin itu dari perkara alam yang gaib. Wajib kita yakini. Gaib definisinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Yani ma ghaba anna, sesuatu yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, akan tetapi Allah dan Rasulnya mengabarkannya. Jadi pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tetapi Allah dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita. Itu namanya gaib. Dijelaskan dari Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwasanya tidak ada yang memiliki pengetahuan dan bisa melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. An-Naml ayat yang ke-65. Qul, katakan Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ard, orang yang berada di langit dan di bumi, al-ghaiba, dan juga perkara gaib, illa, kecuali Allah. Surat An-Naml ayat yang ke-65 ini dalil. Gak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. An-Naml surat keberapa sih? 27. An-Naml nggih, N-A-M-L, Naml. Bahasa itu Naml ngoten, mboten kok N-A-M-E-L, Naml. Surat An-Naml. Dalilnya lagi adalah surat Jin ayat yang ke-26 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi, alimul ghaibi, yakni dialah Allah alim yang maha mengetahui al-ghaib, perkara yang ghaib. Fala, mongko ora, maka tidak yudhiru, memperlihatkan sopo Allah, Gusti Allah, ala ghaibihi, terhadap perkara yang gaib, ahadan, kepada seorang pun, kepada seseorang. Nggak mungkin Allah tidak akan memperlihatkan kepada seseorang pun tentang perkara gaib itu, illa, kecuali manirtada, kepada orang yang diridhoinya, mir rasulin, dari rasul.
Jelas sekali di sini ya, alimul ghaibi. Allah itu yang Maha melihat gaib, mengetahui gaib, dan tidak akan memperlihatkan kepada seseorang pun kecuali kepada orang yang diridhoi. Salah satunya adalah Rasul. Itu pun Rasul dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada bimbingan wahyu, nggak mungkin bisa mengetahui perkara gaib. Nah, ini poin pentingnya sekarang. Poin pentingnya yang kadang kita itu tertipu, banyak orang tertipu. Apakah jin bisa mengetahui perkara gaib? Apakah setan bisa mengetahui perkara gaib? Kalau kita sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, la ya'lamul ghaiba illallah, dalam hadis tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali Allah, maka walaupun jin, setan itu nggak bisa mengetahui perkara gaib. Tapi anehnya banyak orang-orang itu percaya kalau tukang ramal, dukun itu ngerti perkara gaib. Sedangkan dukun dan tukang ramal yang bisa melihat masa depan, mereka itu mendapatkan informasi juga dari bangsa jin. Tapi kok akeh sing percaya ono barang ilang, sepeda ilang, ya atau dompet ilang, nang di melayune, ya pinter alias setengah pinter. Sing pinter iku wonge sampai sing gak pinter nek rono. Asline gak pinter wonge, kita aja yang gak pinter. Datang ke sana tanya, ya mesti jawabnya ya podo. Sing jopok mesti gak ada, ya sidak lho, idak dijopo, diambil kan itu. Alasannya mesti sama. Oh, koyo enggak ada iki sing jopok pada sampean. Ya Allah. Oh, ini yang mantuk-mantuk ya, Bu. Ngono. Iya, wah mantep iki Mbak iki, mantep iki. Wis dibijuki ae wong-wong iki. On. Loh. Tapi kalau kita nggak pakai dalil kurang mantep nih, kurang pas. Oke, ini dalil yang menjelaskan bahwa jin nggak bisa tahu perkara gaib. Karena banyak orang beranggapan jin itu mengetahui perkara gaib. Dan memang tugas jin adalah berusaha menanamkan pemahaman yang salah ini kepada manusia. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, tapi terus ditanamkan kepada masyarakat. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam surat Saba, ayat yang ke-14. Surat Saba ayat yang ke-14. Surat yang ke-34 atau 5 ngoten lho. 34 nggih. Nggih, surat Saba 34 ayat yang ke-14. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sya'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Falamma, dan ketika, qadayna, kami menetapkan, alaihi, kepada Nabi Sulaiman, al-mauta, kepada kematian. Maksudnya tatkala kami telah menetapkan kematian kepada Nabi Sulaiman, ma dallahum, tidak ada yang menunjukkan ala mautihi, kepada kematiannya, illa, kecuali dabatul ardi. Dabatul ardi itu binatang merayap, artinya ya rayap. Dabatul ardi binatang merayap, ya rayap. Rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, dan ketika telah jatuh tersungkur, baru taulah jin bahwa kalau sekiranya bahwa tahu jin ngerti kalau Nabi Sulaiman meninggal. Kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, Nabi Sulaiman sudah meninggal, tentu mereka nggak mau bekerja untuk Sulaiman kalau sudah meninggal, nggak mau. Tapi ternyata mereka nggak ngerti Nabi Sulaiman kalau sudah meninggal. Memang salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah jin tunduk kepada Nabi Sulaiman.
Bahkan jin sing paling bandel, paling mokong yaiku ifrit tunduk karo Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu menugaskan mereka, bangsa jin itu, barang siapa yang enggan bahkan tidak mau melaksanakan perintah Nabi Sulaiman, langsung dicambuk dengan api. Duduk cemeti ama rasuli, bukan. Ikilah cambuke mak lampir ini gitu. Ya, ini cambuk ini untuk gerandong, bukan. Gerandong bagian dari jin. Jadi langsung dicambuk. Gak ada yang berani untuk menolak ataupun berani membangkang perintah Nabi Sulaiman. Perintah apa wae? Disuruh nyelam untuk mencari mutiara. Kemudian disuruh bikin tempat-tempat yang tinggi bangunannya kayak istana, loteng, kerajaan. Lalu disuruh membuat apa? Piring yang besar seperti kolam dan danau, sehingga satu piring itu bisa untuk makan 1000 orang. Di tafsir Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Memang benar. Disuruh bikin satu piring bisa untuk makan 1000 orang. Mampu wong jin kok. Arsitektur mereka itu bisa bikin bangunan tinggi, bikin singgasana, bikin apapun istana mampu, gedung-gedung tinggi mampu. Nah, mereka nggak ada yang berani melawan, sehingga tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika Nabi Sulaiman ini pergi ke tempat biasanya mihrab, tempat untuk beribadah kepada Allah. Seperti biasanya mereka pun tidak curiga macam-macam. Oh, masuk ke mihrab, para bangsa jin terus kerja sehingga piring yaitu masih nyelem, tukang selem dan yang lain sebagainya terus. Seandainya tahu kalau Nabi Sulaiman mati, mereka nggak mau, karena ini memang dari Allah, dihukum langsung nanti kalau mereka tidak mentaati perintah Nabi Sulaiman. Dan ternyata mereka nggak ngerti, tetap kerja terus. Taunya apa? Ketika tongkat yang dibuat sandaran oleh Nabi Sulaiman itu dipangan rayap, jatuhlah tersungkur, baru mereka tahu ngerti. Loh, ternyata nggak tahu ajalnya Nabi Sulaiman. Seandainya jin itu ngerti, buyar wis mati bisa Nabi Sulaiman. Bebas merdeka kita. Tapi mereka tetap diperbudak. Ini bantahan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa bangsa jin tidak mengetahui perkara gaib. Untuk paham di dasar ini. Sudah setengah jam, kita sisanya ini tinggal ruqyah berarti ini ya. Ada sesi tanya jawabnya tak nanti? Wonten nggih. Bahasa tanya jawabnya iku sing rada akeh iki. Jadi pembahasan kita yang paling dasar dulu tentang alam gaib, alam jin yang mereka itu tidak mengetahui, tapi mereka selalu berusaha untuk menanamkan kepada seluruh manusia kalau mereka itu tahu alam jin, tahu perkara gaib. Padahal enggak. Nah, taunya perkara gaib itu ya ngawur aslinya, ngawur. Sempat Aisyah tanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, tapi terkadang apa yang diungkapkan dukun itu kok ono bener ya? Memang Aisyah, siji sing bener tapi dibumbui 99 dusta. Bumbune gitu. Misalnya, oke lah orang ini kena sihir, misalnya, waduh kena sihir bahaya ini. Nek aku sing nangani, oh mati iki mati. Siapno iki ya kudu meleh wedhus ngono kaya loro sing kembar ngono syaraté jenenge dukun, jenenge wong kepengin waras wae ngono wae ngono lho ya. Iku jenenge dukun ku ngono ya, hati-hati iku. Ya dituruti ya akhirnya mereka pun semakin leluasa. Ya itulah kabar dustanya, itulah kebohongannya. Walaupun ada gangguan jin sihir, tapi tidak harusnya dibesar-besarkan seperti itu, yang nggak bisa sembuh, harus syaratnya seperti ini, harus bikin tahlilan lah, harus bikin kondangan lah, harus bikin tumpengan, mau macam-macam. Ini semua tambahan dari dukun itu sendiri.
Syarat-syarat seperti itu. Tambahan. Ya dari siapa dukunnya? Ya dari jinnya, setannya. Jadi kronologisnya seperti ini cara mereka untuk mencuri berita dari langit. Ini kan pernah dalam satu hadis Bukhari Muslim ini yang sahih. Ceritanya dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Cerita didik nih. Sebagian atau ada sekelompok sahabat ingin melakukan perjalanan menuju ke pasar Uqad. Pasar Uqad. Setelah itu setan biasa memiliki kebiasaannya bisa mencuri kabar berita dari langit. Tapi saat itu aneh, kok terhalang, kami nggak bisa mencuri berita dari langit. Nah, ceritanya kayak gitu. Hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Warasalat alhim syihab. Bahkan mereka dilempari dengan anak panah. Farujimat syayatin untuk melempar mereka. Maka setan itu kembali kepada bangsa setannya, ke kaumnya. Nah, ke kaumnya. Faqalu malakum. Hei, kok balik? Ono opo? Kok tumben tugasmu kan nyuri berita informasi dari langit, kok sekarang balik? Qalu, maka mereka menjawab, hila bainana wa baina khabari sama. Hari ini aneh. Hari ini bro, kita itu nggak bisa curi kabar berita dari langit. Terhalang, nggak tahu sebabnya. Waduh, kata yang sudah di rumah katanya begini. Bahkan kami dilempari dengan panah-panah dari bintang. Qalu mahala bainakum wa bainal hadasa. Berarti ini ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kok terhalang dari kabar langit? Sekarang fatribu masyariqal ardi wa magharibaha. Maka sekarang berpencarlah. Cek, cross check, kira-kira ada apa? Kenapa kita nggak bisa mencuri berita kabar dari langit seperti biasanya? Ayo setan sana ke barat, kalian ke timur, berpencar semua mencari sesuatu yang terjadi. Ada problem apa? Misalkan listrik kok mati ono opo, wifi kok mati ono opo, ayo dicek kabel diolor sampai kono. Lah baru kan kelihatan nanti. Dicek ternyata sebagian setan mendapatkan problem benang merahnya. Mereka datang menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang sholat subuh. Lalu wah ini ternyata kita sudah menemukan penyebabnya. Yang menjadikan kita nggak bisa mendapatkan berita kabar dari langit, ternyata ini loh bacaan Quran dari Nabi. Kita sudah mengetahuinya. Ya, ketika mereka sholat subuh. Tapi falamma sami'ul Quran istami'u lahu faqalu. Ketika setan ini mendengarkan bacaan dari Rasulullah SAW, bacaan Qurannya, mereka memperhatikan dengan seksama. Kok gini yo? Kok sampai terhalang berita ini? Lalu hadza wallahi, demi Allah memang ini yang menghalangi kabar kami dari langit. Lalu mereka lapor kepada kaumnya. Setan lapor nang kaumi dewe setan ini. Nah, baru mengatakan, ya kaumana, wahai kaum kami, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Masya Allah. Yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, dan kami pun beriman kepada Al-Quran. Walan nusrika, dan kami pun tidak berbuat syirik birabbina, dengan Tuhan kami, ahadan, dengan sesuatu apapun. Fa'anzalallahu ala nabiyhi surat jin. Maka inilah sebab turunnya surat jin. Surat jin ayat yang pertama, kul, katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu stama'a nafaru minal jin, telah mendengar sekelompok dari bangsa jin. Nafarun jin
ya, yakni Qur'anan ajaba, Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, di surat Jin nanti yang ayat pertama dan kedua ya, menunjukkan kepada kebenaran, dan kami pun beriman. Jadi ada setan yang tobat. Setan itu tobat, jin itu tobat gara-gara mendengarkan Al-Quran. Tugas asalnya adalah mereka ingin mengecek kenapa kabar berita dari langit kok nggak bisa dicuri. Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih mencengangkan, yakni bacaan Al-Quran yang memberikan mereka petunjuk. Langsung ngomong, mengumumkan, memproklamirkan keimanannya kepada bangsa setan yang lainnya. Ini loh yang menyebabkan terhalang, dan kami beriman kepada Al-Quran. Dari situ, mulai detik itu memang penjagaan kerajaan langit diperketat, sehingga setan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Sebelum Rasulullah SAW diutus, zaman-zaman jahiliyah dulu, zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, mereka itu leluasa untuk bisa terbang ke kerajaan langit dan menguping informasi dari perbincangan para malaikat. Tapi semenjak diutusnya Nabi Muhammad, kerajaan langit diperketat penjagaannya sampai kerasakti gak iso nembus. Lah wis to, son gokong bisa oper-abrik kerajaan langit to. Gak iso bisa saiki. Diperketat. Sampai seperti itu. Masya Allah. Gak bisa. Makanya perbandingannya dukun sekarang dengan dukun yang dulu jauh beda kapasitasnya. Nek biyen dukune asli tenanan, maknyus. Masih mesti ngene lho, mat top markotop. Jos gandos top markotop. Nek dukun saiki ada abal-abal tok sing akeh. Abal-abal, jarang sing temenan. Karena apa? Memang kabar berita sudah nggak bisa. Tapi zaman Nabi Musa, masih. Itu kan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Gara-gara apa? Paranormal. Tukang sihirnya memberikan informasi, wahai Fir'aun, nanti akan muncul seorang pemuda yang akan membinasakan kamu dan menghancurkan kerajaanmu. Lah biyen iku tenanan ya. Ya wis, Fir'aun pun gelisah. Kalau begitu aku perintahkan semua barang siapa orang hamil yang melahirkan laki-laki, bunuh mereka semua. Takut kalau muncul ada seorang pemuda yang bisa menggeser dari kedudukan Fir'aun. Akhirnya tetap ono Nabi Musa, takdiri Allah seperti itu. Yes. Itu sekelumit dari dunia gaib, yakni yang mereka sebenarnya nggak ngerti alam gaib, cuma terkadang mencuri itu ono sitok klesik-klesik nih ya, pas orang mencuri berita, umpama ono tonggo sampean rasan-rasan, sampean kuping, kan kadang-kadang nggak jelas, ngono ta ya, nggak jelas toh, sriwing, wes ambil kesimpulan, wes mesti salah kedaten. Aku krungu kok titik-titik. Aku yo krungu titik-titik sampean ku ngomong ngene. Gak ro kronologis. Tidak secara utuh dalam menyampaikan berita dan informasi. Yaitu seperti setan saat ini. Ketika memberikan berita kepada dukun. Akhirnya dukun yo ngawur. Memang kalau kita lihat dukun antara bener dan tidak, sebenarnya akeh sing gak bener, cuma gak di syuting. Sing gak bener. Nek pas wae bener lho, iya bener ya diviralno. Nebak iku 50 wis 99 salah terus. Nebak situ bener viral, iku lho dukun. Jadi pinter dukun iku. Pas salah gak dipublis, gak dipublish. Tapi nek pas wae bener, koyok tenanan. Viral tadi ini. Sama Allah. Kita belum bahas tempat tinggal jin, belum bahas sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia, belum bahas jin itu berjenis kelamin, agamane jin niku apa, kira-kira ngono to, keyakinane apa. Nah,
Apakah mereka juga ada muslim kafir? Masih banyak. Ini Mbak Jen apa Mbak Rukiah saat ini? Oh Jen dulu loh. Kenapa? Temanya 3 so 3 in 1 soalnya. Kalaupun bahas dunia gaib dan jin, tinggal 1 Rukiah. Nek Jen dibahas itu wah, tambah kenal tambah sayang kan ya. Mulai sayang jenengan ketinggalan ini. Kok mulai rotok kepo-kepo tidik ya. Jin terbuat dari api. Dalilnya banyak sekali kalau jin itu terbuat dari api. Secara singkat, kalau kita ketahui loh ya, kalau jin itu ternyata dari api, maka musuh api itu adalah air. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan seperti orang yang marah. Orang marah itu dari setan. Jadi petunjuk syariat, orang kalau marah disuruh untuk berwudu ben setane adem, ben apinya padam. Itu satu contoh. Yang kedua, jika memang jin terbuat dari api dan musuhnya adalah air, maka cara terapi menangani kasus orang yang kesurupan itu juga senjata ampuhnya adalah air. Sampai niku gak usah golek alat-alat Ghostbuster, gak usah ya, si ono sedot apa itu debu atau apa, nggak usah. Cukup satu yang paling penting adalah air nih. Dan air kan mudah didapatkan, ada di keran, ada di jeding, ada di tong, ya sembarang kalir lah, ada di air minum. Maka identiknya kalau kita mau ruqyah, ya senjata pamungkasnya melalui mediasi air. Jadi contoh nih, ada orang kesurupan, mulai masuk ruqyah ya. Ada orang kesurupan bahasa nek ngomong kan yo bongok-bongok, teriak-teriak, jerit-jerit, mecicil, mendelik-mendelik, gambik wong gak wani kabeh. Nah, kalau jenengan setelah kajian ini gampang, hadapi mereka dengan tenang, slow, gitu ya. Slow aja, yang penting bawa senjata air. Ada yang megang, ya toh, sampai raupi banyu. Umpama jenenge Mbak Ningsih, ayo Mbak Ningsih tangi, ngono lho ya. Dikepiok banyu lho, pasti Ningsih sing tangi kok. Wong kebiasaan kok Mbak Ningsih iku biasa nek turu angel dikepiok bojone banyu langsung jenggirat tangi. Ngono lho. Dadi sambil panggil namanya kemudian ciprati air terus sambil sebut namanya. Ayo Mbak Ningsih tangi, Mbak Ningsih tangi terus. Air sementing. Delok dhisik, sak cipratan gak tangi. Yo sak gelas. Lho ngoten to. Didelok sih, ditingali dhisik. Sak gelas kok ketokane menter. Ojo sih, terlalu banyak dosisnya. Ndukure gelas iku ana sewur. 1 gayung dulu, ojo langsung sak ember. Overdosis engko. Kluncum kok, Bu, ngono lho. 1 gayung dulu. Pokoknya diraupi terus. 1 gayung sik menter, ya sak tong. Sak tong kok menter celupno nang jeding lho wis ngono, nang drum. Wis talah sadar. Insyaallah sadar. Sampeyan kum sak jam sekatuen Mbak Ningsih kuwisan. Biasanya muncul. Jadi kenapa sih ketika ada orang gak sadar, pingsan ataupun kesurupan, biasanya dikasih minyak putih atau jempolannya dipencet. Itu sebenarnya untuk memberikan kejutan atau sesuatu yang bisa menyengat sehingga menjadikan orang itu sadar, gitu dok loh. Kalau kita bisa memanggil namanya dan bisa didengar di alam bawah sadarnya, insya Allah dia akan bangun, Mbak Ningsih itu. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata awal asal muasal penciptaan jin itu dari api, berarti senjata lawannya adalah air. Makanya kalau memang kasusnya itu berat, sihir atau yang lebih parah lagi, tetap biasanya cara penanganannya adalah direndam dengan air. Bahkan kalau kita tahu proses penyembuhan orang gila,
Orang gila itu kan banyak jinnya tuh, menutupi urat-urat saraf di otaknya sehingga akalnya tertutupi. Itu banyak jinnya sebenarnya. Nah, direndam biasanya. Terapinya adalah direndam, terus direndam berapa jam kemudian. Tapi nggak bisa satu kali rendam kemudian sembuh, ya enggak. Harus terapi itu harus terus menerus tiap hari. Itu dari rumah sakit jiwa itu seperti itu terapinya. Ya karena tahu wong gendeng iki panas, jin iku panas. Maka untuk mendinginkannya adalah dengan air. Yaitu minimal kita sekarang sudah tahu. Gak usah panik ketika melihat kejadian ada orang kesurupan atau ada orang yang ngame-ngame. Ya cukup berbekal dengan air. Yang penting ojo ngejer, ojo ndredeg ngono. Nek ketok ngejer ndredeg biasa digetak ambek jine. Ojo melok-melok awakmu ngono. Ambek dhewe cilik ojo melok-melok awakmu langsung mimpes. Worong wis kasih teng ruqyah mimpes, jenengan mimpes. Ya Allah. Padahal iku mek gertak sambel. Jin iku sebenarnya takut dengan manusia. Sebagaimana kita juga manusia takut kepada jin. Tapi mereka asyaddu farahan, lebih takut lagi kepada manusia. Jadi sama-sama takut. Kalau misalkan jin itu nggak niat ngeprank loh ya. Kok moro-moro ketok gitu ya. Iku podo kagetnya podo melayu nih biasanya. Ngono lho. Sampeyan buka lawang sret, kok ono kuntilanak. Oh, pasti podo kagete. Wur, podo melayu nih. Kuntilanak melayu rono, saya melayu rono, gak ketemu. Asine podo wedine. Tapi kalau kita yang takut lebih dulu, maka mereka lebih menguasai. Jadi kendel-kendelan dhisik. Nek katik sampai nang gunung, nang tempat singit, wis ketok kalahe ngomong, nyuwun sewu Mbah, putune liwat lho. Putune jin ngaku dhewe, ngono lho. Ngaku dhewe gak rumangsa. Biasanya nang gunung singit, utawa nang gunung, utawa nang hutan mesti ngoten. Nang hotel ta omah sing samun mesti nyuwun sewu Mbah, putune liwat misalnya ngono. Loh, saat itu juga mereka akan menguasai kita. Tapi kalau kita sudah berbekal lo ngaji, ono doane, apa itu? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaqa. Bismillah, budal. Dene kok disebul citoke. Ngono ya. Mor sengkring ojo direken. Wis biasa yang nggodho iku. Terus ae. Kok tambah sengkring melawayu bisa nah akhirnya Pak. Memang jin itu kudu disik-disik. Nek sampean sing gak wani disik, mereka menguasai. Sama juga ketika ada orang kesurupan, dia akan gertak dulu. Sejauh mana dia keberaniannya. Kalau orang tuh nggak pernah lihat orang kesurupan, mesti ngeplek, disentak ngeplek. Waduh, gak wani sampeyan yuk, ngono, semaju sampeyan. Padahal iku mek getak tok. Kalau sampean wani, lapo sih? Lho ngono ae lho. Wis gak usah muring-muring, santai-santai. Gak jaman saiki muring-muring. Njaluk apa? Wis ngono. Dijak rundingan sini. Kalau memang bisa memungkinkan. Njalukmu apa? Aku njaluk dibelani wedhus. Ojo wedhus larang. Ngono lho ya. Liyane lah, kelarangan niku ngono. Sampe nego, sampai gratis ngono iku lho. Sampai gak kena kuwi apa carane. Ngono ngoten to. Kok dene pas nego ono iuran apa bayar kita iku nego. Sama. Kita sering negosiasi dengan bangsa jin, sering nego. Waktu kalau pas ngeruqyah dianya kesurupan, ya udahlah. Nang sudah kesurupan ya kita nego. Karepmu apa, njalukmu apa. Aku pin mateni iki yo gak iso mateni iki. Emang kowe sapa? Ngono ya. Yang menghidupkan dan mematikan itu cuma Allah. Wis kalah biasa ngene kuwi yo. Golek alasan maneh. Aku seneng ambek arek iki. Aku cinta ambek arek iki. Tapi arek gak cinta ambek awakmu. Ngono lho. Kes sampean gawe guyonan ae musuh jin iki kok juga serius. Nek diseriusi tambah ngamuk-ngamuk. Ngoten wis pokoke kudu jawab apa sampean jawab piye ngoten mawon lho.
Walaupun sampean seneng iki lho, tapi ora gak seneng, gak bakal seneng ya wedi ambek sampean. Wis gak usah seneng-senengan wis. Terus njaluk apa wae? Ya wis aku dikongkon wong. Lah iya sampean lho kok gelem dikongkon-kongkon. Jarine sampean niku mang jin macan sing nguasai raja hutan. Jeneng raja kok gelem dikongkon. Loh iya ya kok gelem dikongkon aku ya ngono lho. Itu sering. Jadi jin itu sering sadar ketika dia itu ngaku jarine aku sing jagoan, ketua sukune, sing nang jerone arek iki. Sampeyan ketua suku gelem dikongkon-kongkon. Jenenge raja ku sing ngongkon. Mikir deh. Oh iya ya lapo aku mau gelem dikongkon. Wis balik ngono lho. Metu akhirnya Bu, metu. Jadi banyak kisah nyata fakta di lapangan ketika berargumen dengan bangsa jin itu jangan terlalu diambil hati, nggak usah baper. Akhirnya mereka semakin mendramatisir. Oh semakin sok jungkir walik koprol barang kok, katik jine katik dituruti. Asale mek bengok-bengok, oh isok nyakar-nyakar, isok akrobat barang. Makanya nggak usah, wis ngene lah, apa sih kata akrobat, lah saya kata bengok-bengok, ayo genah-genah ngomong, oh ya apa enake, pokoknya gitu tenang. Jat itu aja, psikis dari jin kalah, ya, psikisnya dari bangsa jin kalah. Jadi itu salah satu tip untuk meruqyah. Sarana air itu yang paling bagus, paling dominan. Kalau untuk hanya sekedar menyadarkan orang yang kesurupan, cukup dengan air. Kalau sudah menyadarkan loh ya. Tapi untuk mengeluarkan jin, lah ini butuh ilmunya, butuh khusus ini ya. Jadi ada trik-triknya, ada tips-tipsnya kalau ingin meruqyah. Tapi kalau hanya sekedar menyadarkan, cukup dengan air. Bismillah gitu aja. Jadi kalau kita misalkan habis wudhu, kemudian kita percikkan kepada mereka, kepada orang kesurupan itu panas, itu sudah pasti panas. Mereka nggak akan betah gitu. Dan ini yang sering terjadi memang di lapangan. Kalau kita sudah tahu, ngerti seluk beluk dunia jin, ngerti kelemahannya, nggak takut betul. Seperti pawang buaya atau pawang macan. Kalau kita lihat macan kan ya wedi, takut toh. Tapi ini pawangi ya, pacane kayak dulinan. Masuk ulo kobra, saya mendelok Panji Petualang nih. Waduh, ulo kobra kan yang medeni toh. Tapi nek bagi orang yang jadi pawangnya, ya dilus dikai guyon. Kalau kita sama ngerti dunia jin, gak usah serius. Dia marah-marah, dia katanya, aku diperintahkan untuk membunuh orang ini. Kalau kita semakin mencekam, suasana semakin mendramatisir. Mati gitu, apa ini mati? Sekarang yang ada di luar sudah 10.000 pengen masuk ke tubuh anak ini. Halo 10.000 perang kompi, mikir jenengan. Nah senengan itu tatak pede, bah 10.000, bah 1 juta, gak ada urusan aku. Gak ada urusan. Wis bali oai, lah apa katanya rene yoan. Aku gak ngundang, ngono lho. Jadi wis pokoknya dibantai jin, aja dituruti. Insya Allah gak akan bisa ngapa-ngapain kok. Jin itu gak bisa, lemah. Mereka tuh lemah. Jadi mereka lebih takut sebenarnya kepada kita daripada kita takut kepada bangsa jin. Lebih takut. Dan itu disebutkan di dalam kitab ini oleh Imam Mujahid bahwasannya setan atau jin lebih takut dan lebih lari daripada kita. Karena pernah suatu ketika Mujahid ini ya lagi sholat malam diganggu. Mujahid iki baru tabiin, seorang tabiin sing soleh, sing ibadah luar biasa, yo biasa sholat bengi, yo maca Quran, yo poso sunnah. Pas sholat malam digoda jin. Jadi sampean nggih pun terlalu pede, jin gak wani nyenggol aku, gak wani ndolet aku sing ngaji Quran kok ya guru mesti. Nabi salate tahu kok langsung menampakkan wujud iblis itu. Dan ini pernah ketika dia tahu ada penampakan seorang anak muda berada di depannya, maka Mujahid langsung mengejar, mau menangkap. Bahkan dalam satu riwayat membawa pisau ingin menikam penampakan tersebut, sampai dia itu lari naik pagar dan terdengar jatuhnya buk seperti itu, karena takut, karena orangnya pede,
Orangnya ngerti kalau setan memang lebih takut kepada kita. Pokoknya kita harus berani dulu, sehingga ketika dia sholat muncul langsung di hadapannya. Wis nek sampai nembumbuan. Pas sholat bengi, sriwing-sriwing jam 2 jam 3. Sepi mampring gak ada sapa-sapa. Ngono ya. Pas sholat langsung jegegrek pocongan. Lah iki lho ngono. Iki aku tak terusno sujud apa tak melayu gitu. Yesus. Tapi nek imane sing kuat, bener keyakinane, malah dicekel ngono. Dikejar mesti melayu. Dikejar tuh lari dia dan gak berani lagi. Sejak saat itu gak pernah muncul lagi penampakan di hadapan mujahid. Wis kapok jine wis. Aku mengepreng iki keliru aku mang. Iki wong saleh wong kendel wani ya. Senjatane pokoknya berani dulu jenengan. Makanya kita kasih modal biar berani untuk menghadapi jin ketika ada salah satu tetangga atau yang kerabat kesurupan. Pokoknya nggak usah panik, bisa diatasi sendiri, nggak usah manggil wong pinter, nggih. Mboten usah. Sampeyan cukup air putih carukiahnya nggih ya. Sampeyan dungani sembarang, bebas, sementing ayat Quran. Masa mari maca ayat Quran, donga bahasa Jawa, mboten napa-napa. Ya Allah, mugi-mugi bacaan rukyah niki manfaat, ngoten lho. Saged ngusir setan jin. Sudah, itu namanya ruqyah. Ruqyah niku dalam segi bahasa. Ruqyah artinya ruqyah iku artinya jampi-jampi. Jampi-jampi. Alias suwuk. Ruqyah iku jampi-jampi, mantra, suwuk, rapalan-rapalan. Iku artinya ruqyah secara bahasa. Dadi wong biyen iku penuh ruqyah asline. Nek ana arek nangis, nakal, rewel, akhire diso. Iku padha karo ruqyah secara bahasa. Adapun secara istilah, ruqyah itu adalah doa perlindungan atau penjagaan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dari Nabi atau doa-doa yang syar'i. Jadi ruqyah itu doa perlindungan atau penjagaan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau doa-doa yang syar'i, disertai dengan hembusan nafas. Disertai dengan hembusan nafas untuk menghilangkan penyakit, musibah, atau untuk kebutuhan, segala macam kebutuhan. Pengin butuh apa? Gitu ya. Nah, ini ruqyah secara syar'i. Kalau secara bahasa tadi jampi-jampi, yo mantra-mantra, suwuk, rapal-rapalan. Secara istilah doa perlindungan, penjagaan dengan membaca Al-Quran atau hadis Nabi atau doa-doa yang syar'i, disertai dengan hembusan nafas untuk menghilangkan penyakit, musibah atau untuk hajat yang lainnya. Jadi ruqyah itu disertai dengan hembusan nafas itu koyok nyuwuk nih lho. Gitu loh ya. Nafas, hembusan nafas itu dengan nafas itu. Kalau bahasa Arab, tanafas itu maksudnya adalah meniup disertai dengan ludah yang sedikit. Itu namanya menghembuskan nafas. Jadi kayak contoh. Ketika hendak tidur, kita itu disyariatkan untuk membaca al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Dengan cara apa? Menyatukan kedua tangan, kemudian membaca 3 ayat tersebut, lalu
dihembuskan. Lah, hembus dalam bahasa Arab di situ tanafas artinya meniup sambil disertai ludah sedikit. Titik ae pol. Ngono lho ya. Ojo akeh-akeh kasih turu kok. Jadi prakteknya seperti ini, nyowok ngurukyah gitu sama. Gitu loh ya. Ingat sedikit sekali karena nah kan worong iki wis gak situng ruqyah wis isok teler dhewe jenengan semaput dhewe nggih. Itu ruqyah juga sama, ketika membacakan Al-Qur'an dalam minuman juga serta dengan sudah iku obat iki. Ini dalam bahasa Arab ya. Sebagian ulama memaknai menghembuskan nafas itu dengan mengikutsertakan ludah yang sedikit pol gitu ya. Sedikit sekali. Gak syarat pokoknya. Tuh, wis cukup. Dukun ben nggih ngoten, wis mraktekno ruqyah. Mesti ngono. Kadang uyah dimut, buh sembur. Pokoknya identik kan nyembur. Lah nyembur kakean. Ngono. Overdosis. Makanya gak tambah waras pasiennya ngono. Gak tambah waras. Waktu kita tinggal 10 menit. Tanya jawabnya kapan? Lanjut apa tanya jawab atau sudah selesai? Nah, selesai alhamdulillah saya bisa pulang cepat. Monggo pun terserah. Tanya jawab, monggo. Tanya jawab mau kertas atau langsung? Oh paham semua kelihatannya nggih. Masya Allah, alhamdulillah pun paham kabeh nih. Monggo Bu. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menyiapkan ayat di gelas. Setelah kita selesai, kemudian kita baca bismillah minum, itu termasuk ruqyah. Kita membaca Al-Quran, terus Kemudian kita menyiapkan ayat di gelas. mencoba di gelas. Kemudian setelah selesai membaca, kita minum, itu dengan membaca bismillah itu termasuk. Oh bisa. Tapi alangkah baiknya ditiup dulu. Gitu loh ya. Iki syarati ruqyah soalnya. Syarati ruqyah. Jadi jenengan itu bisa dengan dua versi ketika mau meruqyah minuman. Contoh ini, ketika mau meruqyah minuman ada dua versi. Dikatakan ruqyah, satu yang pertama didekatkan ke mulut dulu. Seret. Nah, baru bacakan ayat Al-Qur'an. Ini sudah namanya ruqyah. Atau kita jauhkan, kita baca Al-Qur'an kayak tadi, terus kita tiupkan di akhir. Sudah, itu juga ruqyah kalau ingin ruqyah mandiri kepada air minum. Seperti itu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meruqyah rumah. Omah di ruqyah. Sebelum meruqyah rumah kan dicek dulu rumahnya kenapa diruqyah. Kalau nggak ada apa-apa nggak usah diruqyah. Tapi kalau ada apa-apa ya nggak masalah diruqyah. Salah satunya yang dijelaskan di beberapa kitab adalah dengan cara memercikan air di sudut-sudut rumah. Dipercikan air ke sudut-sudut rumah. Atau secara globalnya ya, ruqyah rumah itu kita bacakan air dulu, bacakan beberapa ayat ruqyah di air, lalu nanti campurkan di ember. Di ember itu bisa kita buat untuk ngepel. Nah, ngepel syar'i ya. Ngepel syar'i dengan ruqyah ya. Sekalian ben ilang kotorannya, ilang jine, wis ilang sembarang kalire. Memang secara nas itu enggak ada. Karena ruqyah sistemnya itu tidak monoton dan harus sesuai dengan dalil, tidak harus. Makanya pernah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kunna narqa fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami dulu tuh pernah meruqyah di masa jahiliyah. Kira-kira boleh nggak kita praktekkan sekarang? Maka kata Rasulullah mengatakan, a'ridu alayya ruqakum.
Coba sekarang tunjukkan, peragakan ruqyah kalian. La ba'sa biruqa malam yakun fi syirkan. Tidak ada masalah dalam masalah ruqyah, yang penting tidak mengandung unsur kesyirikan. Tidak mengandung unsur kesyirikan, nggak apa-apa, bebas. Yang penting nanti ada syarat-syaratnya. Ya, ruqyah dikatakan boleh. Jadi tadi kita bacakan, langsung kita buat ngepel. Atau jenengan semerap semprotan burung. Nah, masukkan air ruqyah, boleh air tok, boleh dicampur bidara, terserah, bebas. Air tok juga nggak ada masalah. Lalu semprotkan ke seluruh ruangan, di kamar-kamar, di rumah, di lantai atas, di depan, di halaman rumah, nggak ada masalah. Disemprotkan ke seluruh ruangan. Itu sudah namanya ruqyah rumah. Bisa buat ngepel, bisa semprotkan, bisa dipercikan di sudut-sudut. Halaman juga bisa disiram. Dan ini berlaku juga ketika jenengan mau meruqyah tempat usaha, warung, toko sing sepi. Bek-bekne diganggu wong. Nek diganggu ya pancen wayahe ekonomine lesu, ngoten lho wis. Angel iki ekonomine lesu wisan. BBM munggah, BBM naik, otomatis pasaran mulai lesu. Enggak harus kena jin, ndak. Kok sepi mampring yo tak ruqyah yo menter. Pancen sekarang itu ekonominya. Ada lagi? Air biasa, air putih biasa, air mentah boleh, nggak harus air galon. Air jeding lho mboten napa-napa. Oh, nggih semerap kula. Leri beras niku nggih ya. Nah, niku mboten enten, iku cara-cara yang dulu. Ndak. Jadi memang kita pernah langsung tahu gitu ya. Karena tetangga ada mempraktekkan. Pergi ke orang pintar, saat itu warungnya sepi. Nah, saat itu warungnya sepi. Lalu dikasih tahu bahwasannya siramen halamanmu dengan leri beras. Habis pususannya beras itu toh, nggih. Itu zaman dulu ada toh pususan. Sekarang kan tinggal nil semua, magicom semua ya. Magicom wis magic jar ka eneng, magicom kabeh. Enggak ada dipusus-pususi enggak eneng, mboten enten punan. Itu kalau pakai cara itu enggak boleh. Enggak ada petunjuknya. Yang penting air, ya air bebas. Nggih. Ganti lagi, ganti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tentang muncari tadi yang melihat penampakan di depannya langsung mau ditangkap gitu. Memangnya secara kaidahnya itu gimana? Memangnya bangsa itu bisa dilukai dengan benda fisik dari alam manusia gitu. Terima kasih. Oh gitu tah. Sebenarnya dimensi kita dengan mereka itu berbeda, halus. Tapi kalau mereka sudah menyerupai suatu bentuk, maka kekuatannya sama dengan bentuk tadi. Kita kasih contoh dalilnya. Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah kan disuruh jaga makanan di bulan Ramadan. Ternyata dicuri orang. Siapa nyuri? Setan. Ditangkap, dipegang tangannya, ya kene. Bisa. Awas kamu nanti tak laporkan kepada Nabi lo ya. Ojo, saknono, kasihano. Keluarga aku tuh belum makan gini. Bisa ditangkap. Gitu loh ya. Kalau dia sudah menyerupai, merubah wujud seperti manusia, maka kekuatannya juga seperti manusia. Isok dijak belut barang itu. Ngono loh ya. Kalau misalkan setan atau jin itu menyerupai wujud menjadi keris itu iso dibanting, dipalu, dilas, dihancurno ya iso. Dadiake ya Allah kare nuthuk itok ajur. Ngoten lho ya. Jangan terlalu banyak nonton film horor gitu ya. Kalau film horor tuh keris iku iso mlaku-mlaku ngono lho ya. Iso nyodok dhewe jelep enggak iso. Wis dadi keris wis iso dituthuk ngoten lho. Iso dihancurkan. Kalau dia menjadi manusia bisa dipegang. Maka tergantung. Makanya juga dalam hadis yang lain, ketika ada seorang pemuda kemanten anyar melok perang, yo gak fokus. Kemanten anyar melok perang, ngoten lho. Ana susulan teko bojone ngono lho. Mas Mulya. Waduh iki rek. Langsung izin Rasulullah bojo kula madosi kula ya wis budal mulih ngono. Gesok fokus. Mane jihad iku gak oleh nek gak fokus.
Barang sapa wong sing cek kematian anyar gak oleh melok karo Nabi. Sampai di rumah ternyata apa? Di rumah istrinya sudah ada ular besar. Jadi surat Muslim ini. Ular besar. Akhirnya ini laki-laki bawa tombak. Gelut perang. Tapi podo-podo matine. Entah siapa yang lebih dulu matinya, entah ular itu ataukah pemuda tadi. Yang jelas ternyata ular itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Jika jin sudah menyerupai wujud seperti ular, ya sudah, kekuatannya juga seperti ular, bisa dibunuh. Sama, jadi sama persis. Tapi kalau cuma sekedar ngeprank, ya cuma ngetok ngilang, gitu loh ya, ngetok ngilang. Tapi kalau dia merubah wujud menjadi babi ngepet misalkan, gitu ya, babi ngepet, iso dicekel babi ngepet itu, iso disawat botol barang, ngono lho Bu. Sama ya, itu salah satunya. Paham nggih? Nggih. Nah, mboten paham, kalau pahamaken malih, kalau ulangi lagi dari awal. Yang paham mik, pokoknya mik langsung ngomong dulu. Apa Ustaz mau tanya, apakah ada ciri-ciri khusus kalau di dalam tubuh kita itu ada jinnya Ustaz? Oh, ada banyak ciri-cirinya. Nanti insya Allah itu panjang, itu bisa 1 jam lagi nanti. Ciri-cirinya itu ya, karena ciri-ciri itu ada beberapa tempat, yakni dari karakter, kemudian dari tidurnya, dari mimpinya, ya ini akan menunjukkan dari keluhan-keluhan fisiknya. Itu akan menunjukkan biasanya aku kok mimpi nggak enak, gitu loh ya. Atau karakternya mudah uring-uringan. Kalau di rumah hawa terasa panas, gitu. Kalau di luar rumah adem enak. Kalau di rumah ketemu bojo kudu cakar-cakaran, gitu loh. Itu banyak tanda-tandanya. Itu salah satunya ya, insya Allah. Tanda-tandanya itu banyak. Yaitu dari segi karakter, orang yang kayak paranoid, atau orang yang terlalu cinta berlebihan, atau yang parno, nggak berani itu apa Bu? Takut, fobia. Itu fobia itu salah satu cirinya kan, fobia, kemudian bangkrong dan lain-lainnya. Mimpi kebanjiran, mimpi tsunami, ini semua tindian, itu salah satunya ya, tanda-tanda nanti. Cuma nanti terlalu panjang kalau dijelaskan satu persatu, nggak kebagian lainnya nanti yang tanya. Monggo yang lain. Oke. Oh, ruqyah susuk, menghilangkan susuk. Karena orang-orang dulu kadang ada yang pakai susuk gitu nggih. Susuk piroy. Bisa diruqyah, bisa menggunakan dengan habbatus sauda atau dengan daun bidara yang sudah diruqyah, kemudian dioleskan di tempat masuknya susuk itu. Kenapa? Oh, daun kelor. Nek daun kelor buat sayur. Nggih, daun kelor itu cocoknya kanggo iwak dadar jagung. Waduh, iku mantep niku. Sambel terasek mantep niku. Nggih, daun kelor mboten saged buat ngepio atau menghilangkan apa tadi? Susuk ya. Dan ini, tapi dulu memang cara-cara dukun dulu ada yang memang pantangannya adalah kelor, tapi ini cara nggak syar'i. Jadi tetap jinnya ada di situ. Jadi kita kalau ingin mengeluarkan susuk ya jangan susuknya atau plus jin-jinnya keluar dengan cara yang syar'i, dengan cara yang benar. Nah, sok kelor, waduh, itu mengandung multivitamin, gizi, nutrisi tinggi ini. Paling bagus mengandung vitamin A, B sampai Z itu ada dalam kelor itu. Paling bagus untuk dikonsumsi. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, monggo. Saya mau tanya Ustaz, Monggo. bagaimana cara meruqyah orang yang kena sihir atau kena lintre Ustaz? Itu biasanya orang yang kena lintre itu kok suka marah-marah sama anaknya, Sama istrinya. gitu. Iya. Ya, makasih Ustaz. Lentre itu dalam istilah Jawa tempo dulu. Lentre, kalau istilah zaman sekarang namanya jaran goyang atau semar mesem, bulu perindu, ngoten loh.
lentre, pelet itu satu makna. Nek cara Arabe jenenge mahabbah, ngoten lho. Sihir mahabbah, padha wae. Padha bui. Ki nek basa Madurane padha bui. Sarwa wae. Jadi biasanya tanda-tandanya memang sihir jaran goyang itu akan menjadikan pasangan suami istri rentan selalu terjadi miskomunikasi. Rumah tangga itu nggak nyaman dan nggak kondusif. Nek jarene wong Jawa, kriwikan dadi grojokan. Ngoten lho. Perkara niku sepele titik tak dadi gowedhe. Gara-gara kelor iki mau lho ya. Iki dadi masalah ngono. Dadi masalah gara-gara kelor iki mau. Jangan kelor sing macam-macam. Iku jadi masalah kalau ada orang jaran goyang. Salah satu caranya, ini pun juga panjang pembahasannya. Salah satu caranya adalah menghilangkan semua mediasi yang diberikan oleh lawan jenisnya. Kalau memang dia tahu kalau itu lintrik. Jadi segala bentuk macam pemberian dari orang itu harus dihilangkan, dihanguskan, dibakar. Misalnya ternyata bojo jenengan kok oleh jam tangan, misalnya gitu ya, atau baju kemeja. Niku nek saged dihilangkan, dibakar. Nek mboten wani bakar, seraken kula jam tangane, nggih ya. Kan kula sing ngatur dhewe nggih. Beres, dijamin beres pokoknya wis. Jadi setiap hadiah atau barang pemberian dari orang yang ngelintrik itu harus dihilangkan. Lalu nomor WhatsApp-nya diblokir, kalau bila perlu ganti nomor. Blokir, di reject. Kalau pas telepon reject, di reject terus. Harus di reject ya wes, diblokir nomornya, diblokir. Jangan berhubungan lagi. Sebab orang yang melakukan sihir mahabbah atau kelintrik itu biasa lewat SMS ataupun WhatsApp. Bisa itu, lewatnya WhatsApp. Ketika kita menerima itu sudah masuk sihirnya. Gitu loh. Jangan pernah berhubungan lagi dengan orang yang seperti itu. Itu ya. Ini kalau ada bendanya. Kalau nanti misalkan lewat sihir makanan atau minuman kayak omben-omben biasanya. Lah itu baru nanti dikayak urus-urus dulu ngerukiahnya untuk pembersihan. Urus-urus ya koyo ono urus-urus itu asem gitu ya, diminum nanti biar semua keluar dari makanan dan minumnya yang dirukiah tadi. Asem, air asem itu untuk urus-urus. Itu secara singkat cara untuk menangani kasus rukiah lintrik. Baru kemudian orangnya dirukiah. Ya, langkah pertamanya seperti itu ya, mediasinya harus dihilangkan medianya. Yang kedua orangnya dipahamkan, disadarkan, lalu diruqyah. Sudah habis, nggak ada pertanyaannya? Ya sudah, ibu-ibu ngapunten nggih, karena sudah waktunya sudah 10:30. Oh 11 toh? Iya, insya Allah nanti kalau memang Allah mempertemukan kembali Ustaz dengan di kajian kita akan membahas lagi ruqyah yang lebih panjang lagi. Oh panjang lagi. Untuk pengumuman, Ahmad Dhani mempunyai program baru Ibu, kajian keluarga. Kita akan mengadakan kajian hari Ahad ke-5 jam 8:30 bersama Ustaz Abdul Rauf. Jadi bersama Bapak Ibu, monggo nanti untuk bulan ini kebetulan ada Ahad ke-5, kita mulai perdana kajiannya di Masjid Baitur Rahmah. Demikian. Ustaz bisa ditutup dengan doa. Oh nggih. Pun Ibu nggih, masalah pertanyaan ya ditunda dulu. Sebenarnya saya masih oke-oke saja terus, tapi kasihan jenengan pun pegel kelihatannya. Dari pagi nonstop belajar loh. Nek kula sih yes mawon, cuma sabar pun. Mungkin bisa jadi kita bisa bertemu di lain waktu, dan semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menambah keilmuan, dan bisa menjadikan kita lebih paham tentang dunia jin. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.